Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di mana pada materi ini, kita mulai pada ekosistem. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem di sini? Ekosistem adalah sistem yang terbentuk oleh adanya interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi di sini ada suatu hubungan kerjasama, hubungan yang saling membutuhkan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Di dalam ekosistem tersebut ada pola-pola interaksi. Apa saja yang termasuk dalam pola interaksi dalam suatu ekosistem? Yang pertama adalah kompetisi, kemudian simbiosis, antibiosis, dan predasi. Nah, coba kita pelajari dulu yang pertama, apa itu kompetisi? Kompetisi adalah salah satu bentuk interaksi antar individu yang bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Contohnya di sini memperebutkan makanan, sumber air, habitat atau tempat hidup, atau pasangan seksual. Nah, jadi itulah pengertian dari kompetisi. Selanjutnya, yang kedua adalah simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, hubungan yang bagaimana di sini? Simbiosis nanti dibagi menjadi tiga. Ada simbiosis yang saling menguntungkan yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis yang merugikan yaitu parasitisme. Dan yang ketiga, simbiosis yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan disebut dengan simbiosis komensalisme. Untuk lebih jelasnya tentang simbiosis nanti akan Bu Guru terangkan pada slide berikutnya. Yang ketiga di sini adalah antibiosis. Apa itu antibiosis? Yaitu interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contohnya di sini jamur penicillium dengan mikroorganisme. Nah, di sini jamur itu akan mengeluarkan racun sehingga bisa menghambat pertumbuhan pada organisme yang lain. Nah, yang keempat adalah predasi. Apa itu predasi? Yaitu hubungan antara predator atau pemangsa dengan prey, yaitu individu yang dimangsa. Contohnya di sini misalnya hubungan antara harimau dengan rusa. Nah, baik, sesudah kita mempelajari beberapa pola dalam interaksi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang simbiosis yang seperti yang Bu Guru sudah sampaikan tadi. Simbiosis adalah hubungan ataupun interaksi antara dua organisme yang saling membutuhkan. Nah, baik. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Yang pertama, kita lihat gambar ya. Gambar apa ini? Di sini ada gambar ikan badut. Ya, ikan badut hidupnya dengan anemon laut. Nah, bagaimana hubungan antara ikan badut dan anemon laut di sini? Ikan badut akan memakan alga dan berbagai hewan yang ada di sekitar anemon laut. Contohnya invertebrata kecil ya yang dapat membahayakan anemon laut. Nah, sebaliknya
ikan badut itu akan merasa diuntungkan dengan mendapat makanan dari anemon laut. Sedangkan anemon laut sendiri ya merasa diuntungkan ya dengan semua hewan-hewan yang membahayakan anemon laut dimakan oleh ikan badut. Nah, itu ya simbiosis mutualisme antara ikan badut dengan anemon laut. Selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar kupu-kupu dengan bunga. Ya. Si kupu-kupu menghisap sari-sari yang ada di bunga, menghisap madunya. Sedangkan pada bunga itu sendiri akan memperoleh keuntungan karena penyerbukannya akan dibantu oleh kupu-kupu. Sehingga hubungan antara dua organisme ini saling menguntungkan. Nah, itu ya contoh-contoh dari simbiosis mutualisme. Yang kedua, kita masuk pada simbiosis komensalisme, di mana pada komensalisme ini satu makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan yang lain akan mendapatkan kerugian, tidak akan mendapatkan kerugian. Nah, contohnya di sini adalah bunga anggrek yang menempel pada pohon inangnya. Jadi di sini bunga anggrek mendapatkan keuntungan. Ya, dia mendapatkan tempat hidup. Sedangkan pohon inangnya sendiri tidak merasa dirugikan. Ini contoh simbiosis komensalisme. Selanjutnya, kita masuk yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa simbiosis parasitisme? Yaitu hubungan yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya nyamuk ya di sini. Ketika nyamuk hinggap di kulit kita, nyamuk akan menghisap darah kita. Sedangkan diri kita sendiri dirugikan oleh gigitan nyamuk dan nyamuk merasa diuntungkan karena sudah menghisap darah yang ada pada tubuh manusia. Nah, yang kedua, di sini ada gambar tali putri. Tali putri yang menempel pada tumbuhan. Nah, tali putri sendiri mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan makanan dan tempat hidup. Sedangkan pada tumbuhan itu sendiri mendapatkan kerugian karena terhambat pertumbuhannya oleh karena adanya tali putri. Nah, ini adalah contoh-contoh dari simbiosis parasitisme. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita masuk pada predasi yang mana sudah Bu Guru jelaskan tadi, hubungan antara si predator dengan yang dimangsa ya. Ini sudah alamiah secara hukum alam. Ada yang memangsa dan ada yang dimangsa. Pada gambar di sini ada contoh harimau yang memangsa, zebra, kemudian elang ya yang memangsa di sini anjing. Nah, baik. Ini adalah contoh-contoh dari predasi. Selanjutnya kita masuk pada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan atau memperebutkan kebutuhan hidup yang sama antara satu individu yang sejenis. Contohnya di sini ayam, ya, ada juga di sini rusa. Sama-sama satu sejenis, tapi mereka bersaing memperebutkan kebutuhan hidup yang sama. Ini adalah contoh dari kompetisi. Nah, selanjutnya kita lihat gambar. Ya, di sini ada hubungan yang netral, di mana hubungan netral ini interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu. Jadi contohnya di sini ada ayam dan anjing. Jika ayam dan kambing. Jika kambing di sini merupakan herbivora, pemakan rumput, sedangkan ayam di sini pemakan segala. Nah, jadi keduanya hidup berdampingan bersama tanpa adanya yang dirugikan ataupun yang diuntungkan. Inilah hubungan yang netral dari suatu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dari hubungan-hubungan interaksi itu muncullah di sini dinamika populasi. Apa dinamika populasi? Merupakan perubahan jumlah populasi di suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Apa saja faktor abiotiknya? Yang pertama,
bisa karena perubahan iklim atau ketersediaan sumber daya alam dan unsur hara. Bisa juga karena bencana alam. Nah, itu adalah faktor abiotik yang mempengaruhi terhadap banyaknya dinamika populasi. Sedangkan faktor biotiknya apa saja? Interaksi berupa kompetisi ataupun predasi. Bisa juga karena diburu atau oleh manusia sendiri. Itu adalah faktor biotiknya dari dinamika populasi. Nah, selanjutnya, apa akibat dari dinamika populasi tersebut? Akibat dari kompetisi atau predasi akan memunculkan yang namanya dinamika populasi. Ya, ini contohnya ada pada gambar. Ikan kecil akan dimangsa oleh ikan yang lebih besar. Sehingga keberadaannya jumlahnya akan mengalami peningkatan ataupun penurunan. Ya, baik, cukup sekian materi yang dapat buku sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.